Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan kembali saat kamu sudah berhasil melupakannya. Ini 3 tanda kalau kamu sudah melupakan mantan. Jadi kita sudah pernah membahas di video-video sebelumnya bahwa mantan biasanya akan datang kembali saat kita sudah melupakan dia, saat kita tidak lagi membutuhkannya, bahkan saat kita sudah membuka hati kita untuk orang lain, sudah bersama orang lain, ya. Nah, nanti agar lebih singkat videonya, mantan akan kembali saat kita sudah melupakannya. Linknya saya cantumkan di deskripsi biar bisa dilihat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa tandanya ketika kita sudah berhasil melupakan mantan? Kan kita masih ingat wajahnya. Kita masih tahu rumahnya di mana. Kita tahu dia bekerja apa. Bahkan wajah bapak ibunya, papi maminya, adik-adiknya, semuanya kita masih ingat. Kalau yang seperti itu, selama pikiran kita, otak kita masih baik-baik saja, tidak kena amnesia, kita akan selalu ingat itu. Jangankan kenangan bersama mantan. Kenangan saat kita masih sekolah di bangku sekolah dasar. Bisa 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu pun kita masih ingat baik. Kita duduk di kursi yang sebelah mana, siapa teman sebangku kita, bahkan siapa saja teman sekelas kita masih ingat tuh. Apalagi mantan, seseorang yang sangat berkesan, lama bersama kita, dan baru saja berpisah dengan kita. Nah, jadi bukan melupakan yang seperti itu, tetapi ada 3 tanda yang lain yang menandakan bahwa kita sudah melupakan rasa cinta kita kepada mantan. Ya, sehingga kalau kita sudah melupakan rasa cinta itu, keinginan untuk kembali bersama mantan sudah hilang. Nah, 3 tandanya. Yang pertama, kita sudah tidak lagi cemburu dengan apapun yang mantan lakukan. Karena yang namanya cinta itu ada 2 kan. Cemburu dan perhatian. Jadi kalau rasa cemburu itu sudah hilang, itu adalah tanda yang sangat kuat jika kita sudah melupakan mantan. Misal kita tidak sengaja melihat media sosial mantan atau postingan mantan lewat di media sosial kita, ini kalau tidak saling memblokir. Mantan memposting foto dia sedang bersama keluarganya orang ketiga. Orang tuanya orang ketiga. Mantan diperkenalkan dengan mereka. Itu kan tanda bahwa mereka betul-betul saling mencintai dan mau serius. Serius mau menikah. Kita tidak sengaja melihat karena muncul saja kan di beranda atau di timeline media sosial kita lah. Ya. Kalau dulu kita melihat mantan berfoto bersama orang ketiga, rasa cemburu itu keluar. Yang membuat kita marah, kecewa, bahkan bisa nangis. Bisa kepikiran terus sampai tidak bisa tidur.
kita bisa tidak nafsu makan karena melihat satu foto mantan yang dia posting bersama orang ketiga. Sekarang kita melihatnya biasa-biasa saja. Seperti halnya kita melihat foto-foto teman-teman kita di media sosial. Teman-teman yang lain, kita melihatnya biasa saja. Ya. Kemudian yang kedua, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang tandanya yang kedua, keinginan, rasa penasaran di dalam hati dan pikiran kita tentang kehidupan mantan itu, rasa penasaran itu sudah hilang semua. Kalau kita masih berteman dengan mantan di media sosial, artinya tidak saling memblokir, keinginan kita untuk melihat apa yang mantan posting tidak ada sama sekali. Kalau diblokir, keinginan kita untuk mengintip media sosial mantan juga hilang. Nggak pengen tahu kita. Padahal dulu kalau kita ingat-ingat berapa banyak waktu, pikiran, energi yang kita habiskan ya setiap hari itu untuk mencari tahu, untuk mengintip apa yang mantan posting di media sosialnya. Kalau mantan posting foto diri dia sendiri, kita merasa tenang, merasa lega. Tapi kalau mantan posting fotonya bersama orang ketiga, kita bisa marah-marah, kita bisa nangis-nangis. Rasa penasaran tentang kehidupan mantan sekarang sudah hilang dari hati dan pikiran kita. Kita sudah tidak peduli dengan apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia posting di media sosialnya. Ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, kita sudah berhenti mengejar-ngejar dia. Sama. Kalau beberapa waktu yang lalu, betapa besarnya energi yang harus kita keluarkan untuk ngejar-ngejar mantan ke sana kemari. Ditolak berkali-kali, kita tetap terus ngejar-ngejar dia. 2-3 hari sekali kita ganti nomor telepon kita agar bisa telepon mantan. Telepon dia angkat, dia dengar suara kita, nomor telepon kita dia blokir. Ya, tiap hari kita buat akun media sosial yang baru agar bisa chatting dengan mantan, agar bisa mengintip media sosial mantan, karena akun media sosial kita sudah dia blokir. Dan begitu mantan tahu jika itu akun media blokir kita, langsung dia blokir. Jadi waktu, pikiran, tenaga, biaya kita betul-betul habis untuk ngejar-ngejar mantan. Tapi sekarang sudah tidak. Kita sudah berhenti mengejar-ngejar mantan. Ya. Dan bahkan mungkin kita sudah mulai tertarik dengan orang lain. Kita bisa jatuh cinta dengan orang lain. Bahkan bisa jadi saat ini kita sudah memilih pengganti mantan. Nah, jika ada 3 tanda ini, sebenarnya ini adalah tanda bahwa kita sudah berhasil move on. Sudah berhasil melupakan mantan. Dan disinilah biasanya mantan akan datang kembali kepada kita. Ya, dan ini adalah ujian terberat dalam hidup kita, apalagi ketika kita sudah memilih
Pengganti mantan ini juga orangnya sangat baik, mencintai kita, menyayangi kita. Ya, tiba-tiba mantan datang ke dalam hidup kita kembali. Kan jadi ujian tuh. Kita harus memilih yang mana ini. Mungkin kita belum terlalu mencintai pengganti mantan ini atau pasangan baru kita. Tetapi dia adalah orang baik. Dia setia dan tidak pernah mengkhianati kita. Mungkin ketika mantan muncul, kenangan-kenangan cinta itu muncul kembali di dalam hati kita. Tetapi mantan adalah seseorang yang pernah mengkhianati kita. Nah, ini menjadi pilihan yang sulit, menjadi ujian terberat dalam hidup kita. Dan disinilah ya, kita harus belajar mengenali mana yang benar-benar cinta yang akan membawa kebaikan dalam hidup kita, dan mana yang hanya menjadi godaan saja. Kita harus belajar mengenali itu. Karena cinta yang terbaik itu adalah cinta yang setia. Cinta yang terbaik itu tidak hanya mencintai dan berkorban, tetapi juga dicintai dan menerima sesuatu. Karena itu, memilih seseorang itu karena cintanya yang murni, karena kesetiaannya yang murni, karena keinginan tidak saja untuk selamat dan bahagia di dunia, tetapi juga kita akan memikirkan kebahagiaan kita bersamanya hingga akhirat kelak. Maka di dalam surat Ar-Rum, kita dipandu, surat Ar-Rum ayat ke-21, kita dipandu untuk memilih seseorang yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita, dunia akhirat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan jodoh-jodohmu, istri-istrimu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram bersamanya. Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Dia juga menjadikan mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan rasa sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Nah, jadi dari ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ini ada 3 tanda yang kita rasakan untuk memilih jodoh kita. Yang pertama adalah rasa tentram, sakinah. Yang kedua, rasa cinta. Yang ketiga, rasa sayang kepadanya. Ketika kita merasakan 3 tanda ini, kita tentram,
ketika kita berdekatan dengannya, kita merasa rindu ketika kita berjauhan dengannya, kita mencintainya yang membuat kita selalu setia kepadanya, kita merasa sayang kepada dia, kita tidak mau dia menderita. Jika dia bersama kita, maka kita selalu siap berkorban apa saja untuk dia, seperti dia juga melakukannya untuk kita. Maka inilah tanda-tanda jodoh terbaik yang harus kita pilih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.